Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dan selamat mengikuti ibadah Minggu 18 April 2021. Sebelum masuk ibadah, perkenankan saya untuk menyampaikan beberapa warta jemaat untuk minggu ini. Yang pertama, hari ulang tahun warga jemaat. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun di minggu ini kepada Saudari Hana Syekh Setio Gumelar, tanggal 18 dari kelompok 2, Ibu Titik Tugiasti, tanggal 19 dari kelompok 1, Ibu Nur Samsiah, tanggal 20 dari kelompok 2, Ibu Visialis Tiorini, tanggal 20 kelompok 2, Ibu Nela Agatha Porayo, tanggal 20 kelompok 3, Ibu Kartini Dia Setiawati, tanggal 21 kelompok 5, Bapak CHR Trianta Sutresno, tanggal 21 dari Banyu Biru, Saudara Joko Tri Prabowo, tanggal 22 dari kelompok 1, Ibu Lili Ernawati, tanggal 23 dari kelompok 5, Ananda Netanya Radita Widanti, tanggal 23 dari kelompok 5, Bapak Puji Irianto, tanggal 24 dari kelompok 3, serta Ananda Gamaliel Ovel Widanto, tanggal 24 dari kelompok 5. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara yang berulang tahun tersebut. Berikutnya, persembahan kursi kayu. Majelis GKJ Ambarawa telah menerima persembahan kursi kayu sebanyak 11 buah dari salah satu warga jemaat kelompok 2. Majelis beserta seluruh warga jemaat GKJ Ambarawa mengucapkan terima kasih dan semoga berkat selalu melimpah. Tuhan Yesus memberkati. Berikutnya, rapat pleno Majelis GKJ Ambarawa. Pada hari Senin, tanggal 26 April 2021, akan dilaksanakan rapat pleno Majelis GKJ Ambarawa yang bertempat di GKJ Ambarawa, Pepantan Banyu Biru, dan dimulai jam 17 sampai selesai. Mohon perhatian, dukungan, dan doa dari semua warga jemaat, serta kehadiran segenap majelis. Tuhan memberkati. Demikian Bapak Ibu Saudara, warta gereja untuk minggu ini. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah Minggu Paskah ketiga dengan tema Bertobatlah dan jadilah saksi kebangkitannya. Saat hening sejenak. Jemaat, saya undang untuk berdiri. Marilah kita memasuki panggilan beribadah dengan menyanyikan pujian Kidung Jemaat 188, bait yang pertama, Kristus bangkit soraklah. Kristus bangkit soraklah. Oh
Jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah Minggu Paskah ketiga ini kita sucikan berdasarkan pengakuan kita demikian. Bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Oleh karena itu terimalah salam rasuli. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Kita ungkapkan rasa syukur kita akui pemeliharaan Tuhan dengan menggunakan Kidung Jemaat 188 bait yang ketiga dan yang kelima. Kuasa kubur menyerah. Kuasa kubur menyerah. Kita akan menerima hukum kasih yang terdapat dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40 yang demikian firman-Nya. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Bapak Ibu Saudara, Tuhan menghendaki agar kita mengasihi Tuhan dan sesama kita. Namun, belum sepenuhnya kita bisa mengasihi Tuhan dan sesama kita. Oleh karena itu, marilah kita menyesali dosa kita melalui Kidung Jemaat 25, bait yang pertama dan keempat, "Ya Allahku di cahayamu." Oh
Ibu Saudara, selanjutnya kita juga akan menerima berita anugerah beserta petunjuk hidup baru dari Tuhan. Berita anugerah diambilkan dari kitab Kisah Para Rasul 3 ayat 12 sampai 19 yang demikian firman-Nya. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalahan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita, telah memuliakan hambanya yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan tentang hal itu, kami adalah saksi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan." Sedangkan untuk petunjuk hidup baru diambilkan dari kitab 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 7. 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 7. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa, melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya, supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu, setiap orang yang tetap berada di dalam Dia, tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Demikian Bapak Ibu, berita anugerah beserta petunjuk hidup baru dari Tuhan. Dan marilah kita menyanggupinya melalui nyanyian Kidung Jemaat 375, Saya Mau Ikut Yesus. Meskipun saya susah menderita dalamnya, saya mau ikut Yesus sampai selamanya.
semuanya. Meskipun saya susah menerima waktunya, saya tahu itu Yesus sampai selamanya. Bapak Ibu Saudara, sebagai tanda syukur kita atas berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita, marilah kita mengaturkan persembahan kepada Tuhan. Dan sebagai ayat penghantar diambilkan dari Mazmur 4. Doa pada malam hari untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur Daud. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah, yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan, Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar, dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku, lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tenteram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah, ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman. Bapak Ibu, mari kita mengumpulkan persembahan dan kita iringi dengan pujian dari Kidung Jemaat 365C, bait 3 dan 6, Tuhan ambil hidupku. Marilah kita berdiri, kita akan menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, segala ungkapan syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Bapa atas berkat-berkat yang telah kami rasakan di sepanjang hari sampai pada saat ini. Dan saat ini Tuhan, sebagai tanda syukur kami mempersembahkan sedikit dari berkat-Mu yang telah melimpah. Kiranya Tuhan sucikan persembahan ini Tuhan, sehingga persembahan ini boleh menjadi berkat di dalam pelayanan kami di gereja-Mu ini dan sekitar kami. Tuhan, jika sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari sabda suci-Mu, tolong kami Tuhan, agar kami boleh mendengarkan firman-Mu ini dengan baik, dan dapat benar-benar kami imani di dalam kehidupan kami, serta kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu.
Dan hanya suara kami Tuhan hanya untuk mengagungkan-Mu, dan lidah kami dapat menjadi saksi Injil-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Pendeta Setio Utomo yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan urapi dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga apa yang disampaikan hanya perkataan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kami persilakan duduk kembali. Jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, bacaan Injil dalam Minggu Paskah yang ketiga ini kita terima melalui Injil Lukas pasal 24 ayat 36b sampai dengan 48. Injil Lukas pasal 24 ayat 36b sampai dengan 48. Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yaitu bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara. Hosiana. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, di Minggu Paskah yang ketiga kita disodori versi Injil Lukas tentang kebangkitan. Jadi di Minggu Paskah yang ketiga ini kita melihat berbagai versi dari kisah kebangkitan. Di Minggu Paskah ketiga ini kita disodori tema, bertobatlah dan jadilah saksi kebangkitannya. Bertobatlah dan jadilah saksi kebangkitannya. Bapak Ibu yang terkasih, satu fakta yang harus kita sadari
Dan itu juga yang harus terjadi dalam kehidupan orang Paskah, orang Kristen. Bahwasanya kebangkitan itu sesuatu yang tidak berdiri sendiri. Kebangkitan itu selalu memiliki dampak. Kebangkitan itu selalu mengubah hidup. Jadi kebangkitan itu selalu menghasilkan suatu perubahan. Jadi di masa Paskah ini kita diingatkan akan adanya perubahan yang harus terjadi. Dan kita sadar kita tidak bisa mengendalikan kuasa kebangkitan itu. Kuasa kebangkitan itu bisa datang kepada siapa saja. Manakala kuasa kebangkitan itu hadir, niscaya akan membuat orang heran dan terkagum-kagum, tetapi sekaligus akan ada perubahan hidup. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kita yang sudah percaya tentu sudah mendengar berkali-kali kisah kebangkitan ini, bahkan mendengar dalam berbagai versi Injil. Pertanyaan besarnya di Minggu Paskah ketiga ini adalah apakah kita dapat mendengarkan kisah itu dengan cara yang baru dan membiarkan diri kita diubah oleh kisah Paskah tersebut, kisah kebangkitan tersebut. Inilah pokok utama di Minggu Paskah yang ketiga ini. Jadi ini mempertanyakan kita, menantang kita yang sudah berkali-kali mendengarkan tentang berita kebangkitan. Adakah kesediaan kita untuk bisa mengerti kisah kebangkitan itu? Tidak hanya sekedar mengerti, tapi juga membiarkan diri kita diubah oleh kisah kebangkitan itu. Nah, mari Bapak Ibu kita lihat dalam versi Injil Lukas. Lukas dengan sangat gamblang menjelaskan atau menceritakan, ya yang diceritakan mula-mula adalah sesuatu yang tidak enak. Ini mungkin sering terjadi dalam kehidupan kita, yaitu hal ketidakpercayaan. Tidak percaya. Bagaimana kebangkitan itu terjadi? Jadi pada saat murid bertemu dengan Kristus yang bangkit, mereka masih sangat dikuasai oleh ketidakpercayaan. Padahal di ayat-ayat sebelumnya, mereka baru saja mendengar kisah tentang dua orang murid yang berjalan ke Emmaus, di mana Kleopas yang sedang pulang bersama dengan satu orang lagi bercerita kalau di tengah jalan bertemu dengan Tuhan Yesus. Tetapi kisah dari Kleopas dan temannya itu ternyata ya hanya sebuah cerita yang, ya Bapak Ibu, lagi-lagi kita diperhadapkan kisah dari Maria Magdalena. Okelah, seorang perempuan. Mungkin dalam adat Yahudi seorang perempuan, seorang diri saja, mungkin kesaksiannya masih bisa diragukan. Tapi dalam kisah ini dua orang laki-laki. Ini suatu kesaksian yang sahih pada dasarnya. Suatu kesaksian yang sah. Dua orang. Gak mungkin kalau satu berbohong, yang lain berbohong. Jadi mereka, para murid ini sudah mendengar dari dua orang laki-laki dan sudah diceritakan bagaimana Yesus menemui Kleopas dalam perjalanan di Emmaus. Seketika setelah mereka mendengar kisah itu, diceritakan oleh Lukas, tiba-tiba di tengah mereka Yesus hadir dan sekaligus Yesus menyapa dengan kata-kata damai sejahtera bagimu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, tidak hanya Paskah itu, kuasa Paskah itu adalah harus mengubah, ya, harus punya konsekuensi. Tetapi proklamasi pertama dari Tuhan Yesus itu adalah damai sejahtera. Kehadiran pertamanya adalah sapaan damai sejahtera. Tentu sapaan yang pertama ini sangat menenteramkan bagi para murid. Sekaligus menguatkan para murid.
Jadi damai sejahtera menurut saya adalah pesan radikal dari peristiwa kebangkitan. Tapi persoalannya Bapak Ibu yang terkasih, di saat kita sedang merayakan Paskah ini, apakah arti dari damai sejahtera Paskah Kristus? Ketika di sekeliling kita dipenuhi dengan kuasa-kuasa kematian. Ketika kita dikuasai, dikelilingi oleh kabar-kabar buruk, bukan kabar sukacita. Bukan kabar baik. Yang datang bukan cerita tentang damai sejahtera, tapi yang datang adalah cerita tangisan, cerita penderitaan, cerita penganiayaan dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, diceritakan oleh Lukas pula, tidak hanya Yesus datang dengan membawa damai sejahteranya. Mari kita lihat apa yang ada dalam pikiran para murid yang diceritakan oleh Lukas. Para murid awalnya percaya ini hantu. Ya. Ini hantu. Nah, terima kasih, ini dunia lain yang mungkin juga ada di sekitar kita. Kita menganggap kalau perwujudan orang yang bangkit dari kematian itu sebagai hantu. Tetapi dijawab oleh Yesus melalui keberadaan perwujudan kebangkitannya yang lengkap. Jadi Yesus menunjukkan tangannya, menunjukkan kakinya, dan mau menyatakan itu bukan khayalan, bukan halusinasi mereka, apalagi bukan hantu. Jadi ini lebih dari sekedar halusinasi, lebih dari sekedar hantu. Yesus selalu mengundang mereka untuk menyaksikan, saya ini makhluk hidup yang punya wujud. Lalu Yesus menunjukkan tangannya, ini bekas paku, ini bekas tombak di lambungku. Jadi ada demonstrasi yang sangat lengkap. Bahkan saudara kasih, tidak hanya sekedar menunjukkan tangan dan kaki dan lambungnya. Ini sesuatu yang sangat manusiawi sekali. Yesus ternyata ya seperti kita sangat senang dengan dunia kuliner, gastronomi ya. Jadi suatu budaya bagaimana kita merasakan nikmatnya, enaknya suatu makanan. Jadi Yesus tidak berhenti menunjukkan itu. Tapi dia juga menanyakan, adakah yang bisa saya makan? Ini apakah betul-betul tidak sesuatu yang sangat manusiawi dan lumrah seperti kita? Bayangkan saudara kasih, di sela-sela sesuatu yang sangat menurut kita sesuatu yang sangat genting, bekas luka, bekas paku, bekas tombak, bekas penyalipan, di tengah-tengahnya Tuhan Yesus mengatakan, ada nggak yang bisa saya makan? Lalu murid memberikan apa tadi? Ikan goreng. Ya, saudara kasih, yang terkasih itu kan sesuatu yang sungguh sangat utuh, sangat manusiawi. Ini tidak ada ceritanya hantu makan di depan orang, ya. Dan Yesus melakukannya itu. Jadi sifat tubuh kebangkitan Yesus tidak bisa diragukan lagi. Tetapi sekali lagi, ini sesuatu yang sungguh sangat misteri ya bagi para murid yang pertama, mungkin bagi kita saat ini. Bayangkan kalau kita pakai cara berpikir para murid, hantu kok bisa makan malam, bisa makan ikan goreng. Ini sesuatu yang aneh. Kalau kita bayangkan secara ilmu fisika, tubuh kebangkitan itu tubuh kuantum yang penuh energi, penuh daya, mungkin makhluk cahaya tetapi bisa makan. Jadi tubuh kebangkitan itu sesuatu yang real, yang tidak bisa disangkal, tetapi masih kurang begitu jelas dipahami oleh para murid. Namun penulis Injil Lukas kemudian melanjutkan, Yesus memberi pengertian kepada para murid. Yesus menerangkan seluruh isi Alkitab. Apa yang menjadi kesaksian para nabi tentang Mesias, apa yang menjadi kesaksian Taurat,
bahkan diceritakan dari apa yang menjadi kesaksian dari Mazmur. Dikatakan Mesias harus menderita, Mesias harus bangkit. Dan akhirnya murid memahami, oh apa yang terjadi pada Tuhan Yesus itu sungguh-sungguh sudah dinubuatkan. Dan selanjutnya Lukas menutupnya dengan perintah Tuhan Yesus agar para murid membagikan kabar baik. Jadi Bapak Ibu, kabar baik yang harus dibawa para murid, yang harus kita bawa adalah kabar tentang pertobatan. Mengajak orang untuk menyadari dirinya orang berdosa. Kabar baik yang harus dibawa oleh para murid tidak hanya pertobatan, tapi juga pengampunan. Kabar baik yang harus dibawa oleh para murid tidak berhenti mengajak orang menyadari dalam keberdosaan, lalu ada pengampunan di situ, permaafan, permakluman, tapi sekaligus ada kehidupan baru yang harus ditampakkan. Nah ini seringkali kita bertanya-tanya misi apa sih yang harus kita bawa sebagai orang percaya berdasarkan kesaksian Injil Lukas tadi, ya membawa orang pada kesadaran, pada pertobatannya, membawa orang untuk diampuni, diterima, dan membawa orang untuk mengalami suatu alternatif baru, kehidupan baru. 3 rangkaian inilah yang disebut dengan Injil. 3 rangkaian inilah yang mengubah kehidupan manusia. Nah, lantas saudara ngasih kalau penulis Injil Lukas tadi menceritakan seperti itu, begitu lengkapnya, apa tanggapan kita? Bayangkan kalau misalnya di ibadah tiba-tiba Yesus datang pada kita, lalu memberitakan damai sejahtera padamu, lalu kita meragu-ragukan kehadiran itu, lalu kita diminta untuk membawa kabar baik, ya, membawa 3 hal tadi. Apakah kita masih seperti para murid menganggap, wah ini aneh ini, satu halusinasi ini satu kegilaan. Akankah kehadiran Tuhan itu benar-benar membawa kita pada, ya saya mau masuk dalam petualangan suci seperti yang dibawa oleh Tuhan Yesus tadi. Saya dalam pewartaan membawa tentang pertobatan, membawa tentang pengampunan, membawa tentang kehidupan baru. Terima kasih. Jadi kehidupan orang percaya, orang Kristen adalah kehidupan yang ya memberi pencerahan, memberi pengertian, memberi orang jalan yang benar. Tapi sekaligus kehidupan orang Kristen adalah orang yang memberi pengampunan, memberikan maaf, memberi peluang, memberi kesempatan, membiarkan orang dalam alternatif kehidupan yang baru. Ini yang penting menurut saya dalam versi Injil Lukas tadi. Jadi tanggapan kita sendiri tentang pertemuan kalau Kristus bangkit, ya kita harus menerimanya. Tentu hal itu tidak bisa kita rasionalkan. Kebangkitan itu tadi seperti di depan saya katakan, kuasa kebangkitan itu tidak bisa dibatasi oleh akal budi manusia, logika manusia. Namun sekaligus kita tidak bisa menolaknya. Kita tidak bisa mengendalikan kuasa kebangkitan itu. Dan Bapak Ibu yang terkasih, sementara itu dalam bacaan Kisah Para Rasul, ini benar-benar dipraktekkan oleh Petrus. Dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 12-19 tadi, ini juga kisah yang tidak masuk akal. Petrus mewujudkan secara konkret kuasa kebangkitan itu. Dengan apa? Dengan menyembuhkan melalui nama Yesus. Lalu Petrus sendiri mengatakan bahwasanya kesembuhan pria itu bukan karena kesalehan dirinya, bukan karena kekuatannya, tapi semata-mata karena kuasa Kristus yang bangkit. Dan melalui peristiwa itu dipakai oleh Petrus untuk menceritakan, dia sudah kamu tolak,
Dia sudah kamu salibkan. Oleh karena itu di kalimat terakhir Kisah Para Rasul, bertobatlah. Bapak Ibu, sesuatu yang kita kerjakan, segala yang kita kerjakan dalam kehidupan ini kadang-kadang memunculkan pertanyaan orang. Dan itulah kesempatan bagi kita untuk bercerita tentang pertobatan. Tapi sekaligus bercerita tentang pengampunan. Dan bercerita tentang kemungkinan kehidupan yang baru. Jadi apapun yang kita kerjakan, pekerjaan kita, prestasi kita, buah karya kita, itu bisa menjadi sarana. Dan kita tahu apa yang kita kerjakan itu bukan karena kekuatan kita. Kita tahu ini adalah karena bimbingan, petunjuk, talenta pemberian Allah. Dan melalui itu justru menjadi pintu masuk untuk menceritakan tentang pertobatan, pengampunan dan kehidupan yang baru. Itu yang dilakukan secara konkret oleh Petrus. Jadi kalau dalam peristiwa kesembuhan tadi, kuasa nama Tuhan mengubah sel dan tubuh orang sakit tadi, sehingga sembuh. Harapannya juga kuasa nama Yesus yang bangkit itu mengubah jiwa orang, menyadari keterbatasannya. Dan itu senada dalam bacaan 1 Yohanes pasal 3 tadi. Jadi 1 Yohanes pasal 3 ini adalah panggilan untuk mengubah hidup, untuk hidup baru. Kalau minggu lalu, bacaan dari 1 Yohanes pasal 3 juga mengingatkan kita betapa pentingnya kita menyadari keberdosaan, betapa pentingnya kita mengakui dosa. Karena dengan kita mengakui dosa otomatis kita butuh pengantara, kita butuh juru selamat. Jadi kesadaran kita ini adalah orang berdosa itu penting bagi orang percaya. Jadi setelah penulis 1 Yohanes menceritakan tentang pentingnya pengakuan dosa, dan penulis 1 Yohanes pasal 3 tadi mengingatkan bahwasanya dosa itu sudah menyentuh kehidupan semua manusia, maka kita disadarkan kalau kita mengklaim sebagai orang yang sempurna, sebagai orang yang tidak berdosa, tidak pernah salah, itu justru suatu halusinasi. Jadi justru kita ini berbohong kalau kita mengatakan kita tidak berdosa. Oleh karena itu, dalam 1 Yohanes pasal 3 tadi, Tuhan menghendaki, karena Tuhan sudah mengampuni dosa-dosa kita, maka Tuhan menghendaki supaya kita bertobat, berhenti di jalan yang salah tersebut. Ya, kita benar-benar hidup sebagai manusia yang benar, seperti Kristus yang benar. Jadi ini upaya kita. Sebagai bukti kalau kita orang berdosa, sudah diampuni dan kita akan menuju seperti Kristus. Jadi Bapak Ibu, dengan adanya pengakuan, dengan jujur kepada Tuhan, dengan jujur kepada diri kita sendiri, kita tidak boleh bertahan dalam dosa-dosa kita. Yang namanya pengikut Kristus, kita harus berjalan dalam terang Kristus. Inilah panggilan termasuk bagi kita. Ya, kalau di aspek luarnya kita mengajak orang bertobat, ya kita sendiri juga bertobat. Kalau dalam panggilan keluar kita memberitakan tentang maaf dan pengampunan, ya kita juga harus berani memaafkan dan mengampuni diri sendiri. Karena ada orang-orang tertentu yang tidak bisa memaafkan dirinya sendiri. Kalau kita mengajak orang lain untuk menempuh alternatif hidup yang baru, ya kita juga harus selalu mengandalkan daya kreatif ilahi untuk mencoba alternatif-alternatif hidup yang baru. Nah inilah Bapak Ibu bacaan dalam 1 Yohanes pasal 3. Jadi kita harus membebaskan diri kita sendiri dari kuasa dosa, dan kita harus melihat Yesus sebagai teladan bagi kita, dan kita harus berusaha mendekatkan diri kita pada apa yang Kristus tampakkan. Dan kita juga mencoba mendekatkan Kristus itu kepada sesama kita di sekitar kita.
Bapak Ibu, di Minggu Paskah yang ketiga ini bagaimanapun juga yang namanya mengikuti Kristus, meskipun kebangkitannya tadi kita tidak tahu jelas, justru kebangkitan itu harus kita tampakkan melalui kita. Jadi tujuan kita adalah hidup dalam kasih dan keramah tamahan. Seperti yang tadi Yesus tunjukkan dengan gastronomi, dengan kuliner. Seperti yang Petrus tunjukkan dengan perbuatan menyembuhkan dan lain sebagainya. Jadi untuk mencintai seperti Tuhan, mengasihi seperti Tuhan, itulah yang harus kita kerjakan. Jadi perwujudan kasih kita itulah yang menantang, yang menjadi tantangan kita saat ini. Intinya Bapak Ibu, di Minggu Paskah yang ketiga ini kita harus berani berubah. Hidup kita diubah, kita harus berani melakukan yang terbaik yang kita mampu berdasarkan bimbingan Kristus. Seraya menyadari kecenderungan manusiawi kita yang suka mementingkan diri sendiri, yang suka melanggar, yang suka berdosa. Dengan demikian kita baru bisa dikatakan mengikuti Kristus yang bangkit. Amin. Saat teduh untuk kita. Bapa Surgawi, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu. Layakkanlah kami untuk benar-benar melakukan pertobatan, dan kami layak mendapatkan pengampunan daripada-Mu. Dan biarlah kami belajar untuk hidup baru. Dan biarlah itu pula, semangat seperti itu pula yang kami bawa dalam kehidupan ini. Sehingga kami sama seperti Petrus, dapat mempersembahkan satu kesaksian yang hidup melalui karya, melalui perbuatan, melalui pekerjaan, melalui segala aktivitas yang kami lakukan. Berkati, sucikan, kuduskanlah hidup kami. Bapa Surgawi, pada kesempatan yang indah ini kami memanjatkan doa syafaat kami. Kami mohon berkat-Mu untuk kehidupan berkeluarga kami. Biarlah Tuhan ajarkan dalam kehidupan berkeluarga kami, warta Injil itu sungguh-sungguh kami resapi. Kami menyadari kelemahan dan keberdosaan dalam kami hidup berkeluarga. Kami mengakui banyak dosa dan pelanggaran dalam kehidupan berkeluarga. Dan kami yakin Engkau akan memberikan pengampunan dan memberi kesempatan kepada kami untuk memperbaiki, untuk melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Berkatilah Bapa kehidupan berkeluarga kami. Demikian pula ketika kami hidup di tengah-tengah masyarakat dan hidup bersama bergereja. Tuhan berkati agar pertobatan, pengampunan dan kehidupan yang baru dapat ditampakkan dalam kehidupan bersama kami. Baik di masyarakat, demikian juga dalam bergereja. Tuhan berkati saudara-saudara kami yang sedang sakit. Tuhan berkati saudara kami yang sedang bergumul. Tuhan berkati saudara kami yang sedang sedih. Karena mereka sungguh-sungguh membutuhkan sentuhan kuasa nama Kristus yang bangkit. Dan mereka boleh memuji, memuliakan nama-Mu karena merasakan cinta kasih-Mu. Bapa, kami juga berdoa untuk kehidupan berbangsa dan bernegara kami. Pandemi ini sungguh-sungguh menantang bagi para pemimpin-pemimpin kami, bagi tim gugus tugas COVID, bagi tenaga keamanan
tenaga kesehatan. Tuhan, kiranya Engkau melindungi saudara-saudara kami yang telah Engkau pilih secara khusus untuk mendatangkan kebahagiaan, kesejahteraan, kesehatan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara kami. Tuhan tolong, Tuhan mampukan, sehingga apa yang saudara-saudara kami kerjakan ini Engkau berkati dan mendatangkan cinta kasih Allah bagi kehidupan berbangsa dan bernegara kami. Kami tidak lupa juga mendoakan saudara-saudara kami yang ada dalam musibah bencana alam, baik longsor, banjir maupun gempa. Tuhan, Engkau jamah saudara kami. Engkau pakai sikap solidaritas kami, sehingga kami boleh saling tolong menolong, saling membantu di antara kami. Bapa, banyak lagi yang tidak kami panjatkan kehadirat-Mu. Kami sempurnakan doa kami dengan doa yang diajarkan oleh Kristus yang bangkit. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita respon firman Tuhan tadi dengan kidung jemaat 376. Ikut diko saja Tuhan. Kita saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku sama dan sekuasa yang edar aku. Aku jika diseseorang beraja cinta bagi atas kuasa beberapa bersamaku. Aku datang kepadamu, jawab kita terus apa bahagia pagi. Bapak Ibu Saudara, marilah kita memperbaharui iman kita dengan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat milik Tuhan, wartakanlah pertobatan,
limpahkanlah pengampunan dan berilah kesempatan orang untuk hidup baru, dan terimalah berkat Allah. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Kita akhiri ibadah kita dengan nyanyian penutup, bait yang ketiga, ikut dan menyangkal diri. Ikut dan menyangkal diri, aku buang yang pada hanya